Hari ini kita berbicara mengenai kematiannya mematikan kematian. Sebab yang sangat penting telah kuteruskan kepadamu, yaitu apa yang telah kuterima sendiri, ialah bahwa Kristus telah mati karena dosa-dosa kita, sesuai dengan kitab suci. Yesus mati karena dosa kita. Upah dosa adalah mati, maut. Nah, maut itulah yang membuat kematian demi kematian. Berkat apa dari kematian Yesus? Ya, kita akan lihat. Yang pertama, memampukan kita mematikan, mengakhiri dan mengalahkan kuasa dosa. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa. Kematian Kristus itu kematian terhadap dosa. Katakan amin. Dosa itu membuat sengsara. Dosa membuat menderita. Dosa membuat terkutuk. Dosa membuat terpisah dari Allah. Sehingga kehidupan setan atau kehidupan kematian hidup dalam kehidupan orang yang berdosa. Tapi kematian Kristus mematikan kehidupan dosa. Ia mati satu kali untuk mengakhiri kuasa dosa untuk selama-lamanya. Kematian Kristus itu mengakhiri kuasa dosa. Kuasa dosa itu baik atau buruk? Kuasa dosa itu baik apa buruk? Buruk karena berakibat kematian. Betul ya? Ada istilah mati sakjroning urip. Pernah dengar itu? Apa artinya? Aku ki urip lho Pak, ning kok rezekiku mati. Aku ki urip lho Pak, ning kok keluargaku ki mati. Usahaku mati, pelayananku mati, nggak ada perkembangan. Itu namanya mati sakjroning urip. Nah, itulah kuasa dosa. Kuasa dosa yang membuat mati sakjroning urip ini dihancurkan dalam nama Yesus. Sehingga tidak ada kematian dalam kehidupan. Ada enggak sih orang Kristen yang mati sakjroning urip? Neng gereja rajin, ya kan? Kalungan salib, tapi hidupnya penuh dengan kematian, dan kematian. Sukacitanya mati, damai sejahteranya mati, kebahagiaannya mati, keluarga rumah tangganya keharmonisannya mati, rezekinya mati. Ini menunjukkan bahwa dia mati dalam kehidupan. Karena apa? Dosa. Tetapi kabar baiknya, ia mati satu kali untuk mengakhiri kuasa dosa untuk selama-lamanya. Amin. Yang berikutnya, ketika Kristus mati, ia mati satu kali untuk mengalahkan kuasa dosa. Kuasa dosa dikalahkan oleh Yesus. Kuasa kematian dihancurkan oleh Yesus. Itulah alasan sebab kita masuk dalam siklus kemenangan, karena kematian sudah dimatikan oleh kematian Kristus. Amin. Ini gambar apa? Malaikat mengusir Adam dan Hawa dari mana? Taman Eden. Kenapa diusir? Karena berdosa. Pertanyaannya, setelah diusir dari Taman Eden, Adam dan Hawa mati enggak? Tidak. Padahal firman Tuhan mengatakan begini, buah dalam taman ini boleh kamu makan, tapi buah pengetahuan baik dan jahat jangan kamu makan, karena ketika kamu makan kamu akan mati. Nah, ketika mereka makan, mereka diusir oleh malaikat dari Eden itu, dan mereka ternyata tidak mati. Apanya yang mati? Rohaninya. Apanya yang mati? Hubungannya dengan Tuhan mati. Nah, ini apanya yang mati? Damai sejahtera, sukacita, Eden dalam dirinya itu mati. Eden itu gambaran hidup damai sejahtera. Amin. Nah, damai sejahtera Bapak Ibu mati enggak? Sukacita, bahagia, kebahagiaan, ketenangan hidup yang Bapak Ibu alami mati enggak? Kalau mati, hati-hati loh itu. Artinya kita sedang berada dalam siklus kekalahan. Artinya kita sedang diusir dari Eden. Nah, Adam dan Hawa ini sedang diusir oleh malaikat Tuhan. Inilah gambaran
kematian dalam kehidupan. Lalu Tuhan Allah mengusir dia dari Taman Eden supaya ia mengusahakan tanah dari mana dia diambil, diusir. Ada orang-orang Kristen yang diusir Tuhan. Kenapa? Jahat. Ada orang-orang Kristen yang diusir oleh Tuhan. Damai sejahteranya, sukacitanya, rezekinya, kesehatannya diusir dari orang itu. Kenapa? Jahat. Oleh sebab itu, apa yang dialami oleh Adam dan Hawa jangan kita alami. Bisa katakan amin? Yang kedua, memampukan kita hidup bagi Allah. Sebab kematiannya adalah kematian terhadap dosa, satu kali dan untuk selama-lamanya, dan kehidupannya adalah kehidupan bagi Allah. Jadi kematian Kristus itu kematian terhadap dosa. Artinya dengan kematian Kristus, maka orang yang sudah mati karena dosa keturunan Adam dan Hawa ini, yang tidak bisa hidup bagi Allah ini, sekarang bisa hidup bagi Allah. Ketika Adam dan Hawa berdosa, hidupnya untuk siapa? Dosa, untuk dirinya sendiri, untuk iblis. Nah, itulah gambaran orang mati dalam kehidupan. Nah, setelah Yesus mati, maka orang yang percaya Yesus ini hidupnya bukan lagi untuk dosa, untuk diri sendiri, untuk iblis, bukan. Tapi sekarang hidupnya untuk Tuhan. Inilah kekristenan yang benar. Inilah ciri orang percaya yang benar. Hidupnya bukan untuk diri sendiri, bukan untuk dosa, bukan untuk iblis, tapi hidupnya sekarang bagi Allah. Inilah berkat yang kita terima ketika Yesus mati di atas kayu salib. Yang kedua, ketika Kristus mati, ia mati satu kali untuk mengalahkan kuasa dosa, dan itu cukup untuk selamanya. Sekarang dia mempunyai hidup baru, dan hidup barunya adalah bersama dengan Allah. Hidup barunya setelah kebangkitan Kristus itu hidup bagi Allah. Nah, tapi kan ini Yesus, Pak. Ya, benar. Tapi kan kita dalam Kristus. Betul? Artinya kita juga hidup bersama-sama dengan Allah. Kita bisa hidup di dalam Allah. Sebelumnya kita hidup di luar Allah karena diusir dari Eden. Nah, setelah Yesus mati, maka manusia yang percaya pada Yesus dikembalikan hidup bagi Allah. Awet sedane iku sedo tumrap ing dosa, mung sepisan kanggo salawase, lan gesange iku gesang lumados marang Gusti Allah. Lumados itu artinya melayani. Sebelum Kristus lahir atau menebus dosa atau mati di Golgota, maka semua manusia hidup dengan keturunan Adam dan Hawa. Mereka melayani dosa, melayani iblis, melayani dirinya sendiri. Tapi setelah Yesus mati di atas kayu salib, maka pelayanan ini diubah dari melayani diri sendiri, melayani dosa, melayani iblis, melayani keakuan, sekarang diganti dengan melayani Tuhan. Orang Kristen yang benar bukan melayani diri sendiri, bukan melayani iblis atau apalagi melayani dosa. Orang Kristen yang benar melayani Tuhan. Melayani Tuhan tidak harus di sini. Melayani Tuhan bukan main gitar di gereja, main drum di gereja, bukan itu. Itu pelayanan secara real. Tapi pelayanan yang dimaksud adalah bukan lagi mentaati dosa, bukan lagi mentaati iblis, bukan lagi mentaati diri sendiri, tapi mentaati Allah. Itu namanya melayani Allah. Amin. Apa artinya kita sibuk dalam pelayanan sementara kita tidak mentaati Allah dan firman-Nya? Nah, yang dimaksud lumados marang Gusti Allah
itu hidup bagi kemuliaan Tuhan, hidup melayani Tuhan. Kematian Kristus memampukan kita untuk melayani Tuhan. Saya jadi paham sekarang kenapa ada orang Kristen tidak mampu melayani Tuhan. Kenapa ada orang Kristen tidak bisa mentaati firman? Karena dia belum menerima kematian Kristus. Tadi di ayat paling depan dikatakan bahwa yang sangat penting kuberitahukan kepadamu bahwa Yesus telah mati. Betul? Sesuai dengan kitab suci. Kematian Kristus itu menjadi pesan yang penting bagi kita. Injil tanpa kematian Kristus bukan Injil. Karena kematian Kristus adalah justru kehidupan bagi kita. Kematian Kristus kehidupan bagi tubuh jasmani kita. Kematian Kristus kehidupan ekonomi kita. Kematian Kristus kehidupan rumah tangga kita. Amin. Orang Kristen yang tidak menerima kematian Kristus akan mengalami kematian dalam kehidupan. Itulah sebabnya saya sering katakan, nek dadi wong Kristen ki sing tenanan, sing ngerti pangandikane Gusti, sing ngerti firman Tuhan gitu loh. Karena saya mendapati banyak orang Kristen yang nggak ngerti, mung ela-elu tok itu loh. Mari Bapak Ibu bukan sekedar ela-elu, tapi ngerti firman Tuhan, ngerti kebenaran. Amin. Kebenarannya apa Pak? Kebenarannya adalah yang sangat penting kuberitakan kepadamu bahwa Yesus telah mati sesuai dengan kitab suci. Nah, berkat kematian itu membuat kita bisa melayani Tuhan. Amin. Kalau Bapak Ibu dan saya tidak bisa melayani Tuhan karena kita tidak menerima kematian Kristus. Yang ketiga, dibangkitkan dan hidup kembali seperti Dia. Amin. Itulah tujuan Yesus mati bagimu, supaya engkau hidup bagi Dia seperti Dia. Karena sebelum itu manusia itu hidup dalam dosa seperti iblis. Adam dan Hawa setelah berdosa itu rusak gambar dirinya. Adam dan Hawa seperti apa? Iblis. Kalau orang Kristen tidak bertobat seperti iblis. Karena kita ini dipindahkan dari hamba dosa menjadi hamba kebenaran. Hamba dosa artinya apa? Kita melayani iblis. Kalau kita melayani iblis berarti kita seperti iblis. Kalau hamba kebenaran, kita melayani kebenaran, kita seperti kebenaran. Kan begitu. Kalau kita nggak menjadi hamba kebenaran, kita menjadi hamba dosa. Kalau kita bukan hamba kebenaran, artinya kita berada dalam iblis. Loh, tapi kan saya Kristen Pak. Iya, mau Kristen saja. Tapi kelakuan kita, perkataan kita, pikiran kita semua iblis. Dikendalikan oleh iblis. Itulah sebabnya taklukkan seluruh hidup kita dalam ketuhanan Yesus. Taklukkan pikiranmu, akal budimu, pemahamanmu, semua, seluruh hidup kita, tubuh, jiwa, roh kita dalam ketuhanan Yesus. Karena belum tentu orang Kristen menaklukkan dalam ketuhanan Yesus. Nah, dibangkitkan dan hidup kembali seperti Dia. Jika kita mati bersama Kristus, maka kita dibangkitkan bersama dengan Kristus. Jelas banget di sini. Sebab jika kita telah menjadi satu dengan apa yang sama dengan kematiannya, kita juga akan menjadi satu dengan apa sama dengan kebangkitannya. Amin. Itulah sebabnya kalau kita nyanyi, ku telah mati dan tinggalkan, itu jangan sekedar nyanyi saja. Amin. Tapi harus diayati. Oh ya, saya mati ya. Ku telah mati dan tinggalkan. Terus cara hidup yang lama. Cara hidup kita ini yang lama harus kita matikan. Semua, karena semuanya sia-sia. Tapi aneh, masih saja ada banyak orang Kristen yang hidup sia-sia. Kenapa Pak? Karena hidup dengan cara yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti. Saya mendapati banyak orang Kristen yang hidupnya sia-sia dan tak berarti. Karena apa? Masih hidup dengan cara yang lama. Nek dinesoni ya nesu genti, nek disinggung ya tersinggung.
Nah, ini cara lama, bos. Ditegur, dikritik, ora trimo. Ini cara lama, bos. Pastikan kita bukan nyanyi di mulut, tapi dari hati kita terdalam kita meninggalkan cara hidup kita yang lama. Amin. Itulah makna kematian Kristus. Amin. Saya mau Bapak Ibu kita serius. Di Paskah ini kita benar-benar memaknai penderitaan, kematian, kebangkitan Kristus. Itu mengubah hidup kita. Orang yang percaya Yesus dan kematiannya, menerima Kristus dan darahnya, maka orang itu dihidupkan kembali seperti Dia, seperti Yesus. Amin. Kekristenan itu mengerucut kepada satu titik, serupa Kristus. Amin. Itu seharusnya yang kita sasarkan hidup ini. Itu seharusnya yang kita tuju hidup ini, serupa dengan Kristus. Amin. Karena ketika Kristus mati, itu mematikan cara hidup kita yang lama. Ketika Kristus mati, mematikan kehidupan yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ketika Kristus mati, itu mematikan keserupaan kita dengan dunia ini. Ketika Adam dan Hawa berdosa, maka dia diusir dari Taman Eden. Maka dia serupa dengan dunia ini. Nah, kematian Kristus, dengar baik-baik, ini penting banget. Kematian Kristus mematikan kehidupan dunia dalam diri orang percaya. Jadi seharusnya kalau kita ngaku Kristen dan menerima Yesus, harusnya kita sudah mematikan cara duniawi. Amin. Cara dunia kita matikan. Hidup kita ini dihidupkan dalam kehidupan keilahian, bukan kemanusiaan lagi. Kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus, sebab kita turut mati bersama Dia, syaratnya apa? Syaratnya mati bersama Dia. Kalau kita sudah mati bersama Dia, kita akan menjadi satu dengan Dia. Kita tidak akan bisa bersatu dengan Dia kalau kita nggak mati bersama Dia. Ini esensi kekristenan. Kalau Bapak Ibu perhatikan, ini kan Roma pasal 6. Roma pasal 6 itu bicara tentang baptisan. Saya prihatin, ada banyak orang Kristen dibaptis, tapi kelakuannya nggak seperti Kristus. Ketika dibaptis, kalau kita sudah menjadi satu dengan Kristus sebab kita turut mati bersama Dia, kalau kita mati bersama dengan Dia, kita akan menjadi satu dengan Dia juga karena kita turut dihidupkan kembali seperti Dia. Jadinya kekristenan adalah kita mati di dalam Kristus. Apa yang kita matikan? Kedagingan. Apa kedagingan itu? Iri, benci, jail, metakil dan sebagainya. Orang seneng naik kancane di mobil anyar terus iri, itu benci, bos. Itu kedagingan itu. Nah, matikan itu. Amin. Matikan itu. Kita akan menjadi satu dengan Dia juga karena kita turut dihidupkan kembali seperti Dia. Begitu Adam dan Hawa mati, maka keturunan Adam dan Hawa mati sampai saat ini. Tapi kabar baiknya, kematian Kristus menghidupkan kita dari kematian yang Adam turunkan. Amin. Sehingga kita bukan keturunan Adam, tapi kita keturunan Yesus. Sehingga seharusnya kita bukan seperti Adam, tapi kita seperti Kristus. Hidup seperti Yesus. Nah, pertanyaan saya, sudahkah Bapak Ibu hidup seperti Yesus? Tolok ukur hidup seperti Yesus, nggak usah panjang-panjang. 3 hal ini saja, mari kita menjadi check and recheck dalam kehidupan kita. Sudahkah kita hidup seperti Yesus hidup? Yang pertama, tujuannya. Apa tujuan Yesus hidup di muka bumi ini? Aku diutus oleh Bapa. Ya, benar kan? Jadi Yesus datang di muka bumi tidak melakukan kehendak
kehendakku sendiri, tapi melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Pastikan kita ada di muka bumi ini seperti Yesus hidup. Apa itu? Bukan melakukan kehendakku, tapi kehendak Tuhan. Kita bukan membawa diri kita, tapi kita membawa Tuhan dalam kehidupan kita. Amin. Yang kedua, ketaatannya. Yesus itu taat. Ya, kitab Filipi mengatakan dia taat sampai mati di atas kayu salib. Mari kita taat. Taat sama tunduk itu beda. Ada tingkat-tingkatnya. Kalau taat itu mutlak, pokoknya aku taat. Aku karena tahu, aku sadar, aku ngerti, aku taat sama dia. Tapi kalau tunduk itu beda Bapak Ibu. Kalau tunduk itu ada rasa apa ya? Ada rasa nggak enaknya. Ya udahlah, karena disuruh aku tunduklah. Padahal dari hatinya enggak. Nah, Yesus tingkatnya bukan tunduk tapi taat. Amin. Nah, Bapak Ibu, mari bawa diri kita itu bukan tunduk, itu sebabnya tundukkanlah dirimu, kan begitu firman Tuhan kan. Nah, mari kita jangan di fase yang tunduk tapi taat. Sadar gitu loh. Ketaatan saya ini sadar. Kalau ketundukan itu ya udahlah, saya ikut aja lah, ikut doa pagi lah, ikut baca Alkitab lah. Ya dia melakukan sih, tapi dia tidak dari hati, itu tunduk saja. Dia menundukkan diri. Tapi kalau nggak ada orangnya dia nongol lagi. Tapi kalau taat dia mentaat terus. Tidak ada orang pun dia taat. Ketaatan Kristus harus kita tiru. Amin. Yang ketiga, iman dan doanya. Yesus berkali-kali menolong orang banyak. Dia bisa mengubah air menjadi anggur, ya. Dia bisa mengubah 5 roti, 2 ikan menjadi 5.000 orang kenyang dan sebesar 12 bakul. Dia itu semua dilakukan karena iman dan doanya. Iman dan doa Yesus itu yang mendatangkan mujizat dalam diri dia secara manusia. Nah, mari Bapak Ibu kita menjadi seperti Yesus dalam tujuan hidup kita. Amin. Dalam ketaatan kita, dalam iman dan doa kita. Aku percaya Tuhan tolong saya. Itu namanya iman. Aku yakin Tuhan akan menjamah saya, menyembuhkan saya. Iman itu yakin sekali. Nah, mari kita bangun tujuan hidup kita seperti Kristus, ketaatan kita seperti Kristus, dan iman kita dan doa kita seperti Kristus. Kematian Yesus mematikan kematian dan menghidupkan kehidupan.